Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Ya, mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhan jadi penolong bagi kita. Firman Tuhan sumber kekuatan kita. Firman Tuhan pedoman bagi kita. Dan bahkan firman Tuhan juga yang akan terus menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Ya, mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan pagi ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu, atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu ya Tuhan, berkat dan kemurahan Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu ya Tuhan atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali Tuhan kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus urapilah kami ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan. Dan juga mengerjakannya di dalam hidup kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan kita buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Yesaya 35 ayat 3 sampai yang keempat. Saya bacakan. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jemaat dikasih Tuhan, memang kalau seseorang menghadapi pergumulan yang lama, ya proses hidup seakan-akan kok tidak ada ujungnya. Masalah kok datang silih berganti, ya kemarin sempat kita singgung. Kalau masalah yang satu belum selesai, datang masalah yang lain, pergumulan yang lain, itu boleh dikatakan adalah badai kehidupan. Ya, badai itu kan tidak antri satu-satu, semuanya sekaligus. Dan situasi yang itu tidak mudah. Ada kalanya orang merasa lemah, orang merasa lesu, merasa tidak berdaya lagi, bahkan mulai goyah. Jemaat dikasih Tuhan, kalau engkau ada dalam posisi ini, dalam kondisi yang seperti itu, ya engkau sudah mulai rasanya ngelokro, orang Jawa bilang. Kuatkan, ayo jangan jadi lemah, ayo tegak terus, berdiri teguh, jangan goyah. Firman Tuhan katakan begini, kepada orang-orang tawar hati, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Nah, seringkali orang menjadi lemah bukan karena fisiknya yang sudah lemah, ya. Tangan lemah lesu, lutut goyah pun bukan bicara sekedar fisiknya saja. Lebih daripada itu, seringkali justru bermula dari hati yang mulai tawar. Orang udah mulai kehilangan pengharapan, orang udah mulai kehilangan semangat hidup. Nah, sehingga akhirnya apa? Jadi lemah. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah hati, janganlah takut. Memang keadaan mungkin menakutkan. Kalau kita fokusnya kepada keadaan. Tapi kalau kita berfokus kepada Tuhan, memandang kepada Tuhan, kita akan mendapat kekuatan. Kita tidak akan takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Perhatikan, Tuhan yang akan datang menyelamatkan. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Jadi kalau mengalami kondisi ini, mungkin posisinya engkau yang terdesak. Mungkin posisinya hidupmu, engkau diperlakukan tidak benar. Engkau difitnah, engkau diperlakukan gak adil. Jemaat dikasih Tuhan, pembalasan hanya Tuhan. Asalkan engkau bergantung kepada Tuhan, asalkan hatimu melekat kepada Tuhan, asalkan engkau tidak menjadi lemah, imanmu tetap teguh di dalam Tuhan. Dia Tuhan yang datang akan menyelamatkan hidupmu. Jadi kemarin kita singgung bahwa tidak untuk selama-lamanya orang benar itu dibiarkan goyah. Memang ada kalanya kita mengalami goncangan yang hebat. Ya, masalah yang
besar, masalah yang sulit menurut ukuran kita sebagai manusia. Tapi perhatikan, kalau Tuhan menyelamatkan, pasti kita terselamatkan. Sebab tangan Tuhan lebih kuat daripada segala beban hidupmu. Pertolongan Tuhan juga selalu tepat pada waktunya. Kadang kita merasa, iya Tuhan sudah terlambat. Ini waktunya sudah melewat batas. Atau mungkin kau berpikir, wah Tuhan rasanya ini sudah gak bisa lagi menyelamatkan hidupku. Dengar baik-baik, tidak ada yang sukar bagi Tuhan. Kalau firman-Nya sudah mengatakan, ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Engkau menganggapnya terlambat, tetapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Sebab Tuhan sanggup mengubah segala keadaan yang kita anggap terlambat itu. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Sekarang bagian kita adalah, ayo tetaplah engkau jangan lemah, tetaplah jangan goyah, tetaplah kuatkan hati, jangan takut, percayalah kepada Tuhan. Percayakan hidupmu kepada Tuhan. Saat kau tidak bisa dengan kekuatanmu, oh udah mentok aku gak kuat lagi. Itu mungkin memang bukan bagianmu lagi. Berserah kepada Tuhan. Mungkin Tuhan mau berperkara di bagian itu yang mana kau gak bisa lagi. Ya, sekali lagi sesungguhnya apa yang terjadi tidak melebihi kekuatan kita. Apa yang diizinkan Tuhan terjadi termasuk pencobaan yang diizinkan tidak melebihi batas kekuatan kita. Kalau sudah merasa lebih, aku udah gak kuat, datang kepada Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan dan Tuhan yang akan turun tangan. Dia yang akan datang dengan pembalasan dan ganjaran. Dia yang akan menyelamatkan engkau. Jadi sekali lagi, lakukan saja apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya percayalah bahwa Tuhan akan mengerjakan itu bagi hidup kita. Ya, sebab Tuhan begitu mengasihi kita. Dan ingat, pertolongan Tuhan selalu datang tepat waktu. Ya, walaupun menurut waktu kita seakan-akan terlewatkan atau terlambat, tapi tidak bagi Tuhan. Dan Tuhan sanggup melakukan jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan, yang kita doakan. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, jangan goyah imanmu, tetaplah teguh percaya kepada Tuhan. Kalau yang dalam pergumulan yang berat, yang dalam pergumulan yang sulit, percaya ada Tuhan yang menyelamatkan engkau. Percaya dan jangan pernah goyah. Amin, kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menguatkan kami kembali. Mungkin ada di antara kami yang sedang dalam pergumulan yang sudah sekian lama. Rasa-rasanya pergumulan ini gak berakhir. Masalah selalu datang silih berganti. Tetapi hari ini kami mau percaya kepada-Mu ya Tuhan. Engkau yang pasti datang menyelamatkan kami. Dan kami pasti terselamatkan. Sebesar apapun, sesulit apapun, semustahil apapun. Kami mau percaya Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih daripada yang bisa kami pikirkan. Mari Tuhan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan Tuhan, biarlah kami bisa mengalami sendiri kuasa-Mu, sehingga kami bersaksi kepada dunia akan perbuatan-Mu yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat-Mu ya Tuhan, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.